Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya yaitu Nur Halimah dari kelas MN19C. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas dari sesi kelima untuk mata kuliah teori portofolio dan investasi yang diampu oleh salah satu dosen, Dr. Andes Gustian Juanda. Di sini saya akan mengambil studi kasus dari sektor pertambangan dengan subsektor pentambangan minyak dan gas bumi dengan perusahaan PT Akspindo Pratama Duta Tbk, PT Astrindo Nusantara Infrastruktur dan Ratu Prabu Energi Tbk, PT Medeco Internasional Tbk, dan saya untuk mencari sahamnya mencari di IDK. Di sini saya akan menentukan expected return masing-masing sekuritas dengan probabilitas dari tahun 2016 yaitu 0,15 dan tahun 2017 yaitu 0,20 dan menentukan expected return dari portofolio tersebut apabila alokasi sekuritas masing-masing 50% dan menentukan risiko sekuritas. Pertama, saya mencari data saham di idx.co.id sesuai dengan perusahaan yang tadi saya sudah sebutkan. Menentukan return masing-masing sekuritas yaitu dengan menggunakan rumus R1 sama dengan P1 dikurangi P1 dibagi P1. Perusahaannya ada 4. Di sini diketahui harga saham PT Akspindo Pratama Duta Tbk dari tahun 2015 yaitu 3.330, 2016 yaitu 17.80, 2017 yaitu 17.80. Di mana untuk mengetahui return saham dari tahun 2016 kita menggunakan rumus yaitu harga saham tahun 2016 dikurangi harga saham tahun sebelumnya dibagi harga saham tahun sebelumnya. Hasilnya yaitu minus 0,4654 dan seterusnya yaitu seperti itu. Menentukan expected return masing-masing sekuritas yaitu dengan cara return dikali dengan probabilitas, di mana PT Akspindo Pratama Duta Tbk karena sebelumnya sudah diketahui returnnya itu 0,4654, kita tinggal mengalihkannya saja yaitu dengan probabilitas yaitu 0,15 dan 0,20 dengan hasilnya itu minus 0,5346. Dan untuk PT yang lainnya menggunakan rumus yang sama untuk mengetahui expected return. Menentukan expected return portofolio masing-masing sekuritas dengan alokasi dana sebesar 50% dengan menggunakan rumus IRP sama dengan Y sama dengan N. Rumusnya yaitu seperti yang tertera di layar, di mana W-nya itu diketahui 0,50 karena alokasi dananya yaitu ditentukan 50%. Di mana IR satunya kita sudah mengetahui dari perhitungan sebelumnya. Maka dari itu, untuk mengetahui expected return portofolio, kita tinggal mengalihkan saja, yaitu seperti contohnya PT Astrindo Nusantara Instruk, yaitu dengan 0,063 dikali 0,50 dengan hasil 0,0315. Jadi untuk keseluruhan masing-masing setiap PT itu dijumlahkan dengan expected return portofolio diketahui 4,6118. Resiko portofolio menentukan standar deviasi masing-masing sekuritas, rumus varian dan deviasi standar yaitu variasi returns
seperti yang rumusnya tertera di layar, di mana diketahui tanda seperti ini itu disebut dengan varians retun. Deviasi standar IR itu diketahui dengan retun yang diharapkan dari suatu sekuritas. R1 yaitu retun ke 1 yang mungkin terjadi. FR1 yaitu probabilitas kejadian retun ke I. Di sini sudah diketahui PT Axindo Pratama Duta Tbk yaitu dengan PT yang lain sebelumnya sudah dihitung dengan kolom pertama yaitu terdiri dari retun, kolom kedua yaitu dari probabilitas, kolom ketiga yaitu expected retun, keempat retun penjumlahan ke kolom ke-1 dikurangi dengan IR dari penjumlahan kolom ketiga, dan untuk kelima yaitu R1 dikurangi dengan IR yang diketahui dari kolom keempat. Dan untuk kolom yang keenam yaitu di mana diakarkan dari hasil rumus ke yang kelima. Diketahui tahun sebelumnya PT Axindo Pratama Duta Tbk retun sahamnya yaitu 0,4654. Karena probabilitasnya yaitu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu diketahui 0,15 dan 0,15 untuk tahun 2016 dan 0,20 untuk tahun 2017. Untuk expected return sendiri tinggal menjumlahkan, yaitu karena sebelumnya sudah diketahui expected returnnya ini 0,5346 ditambah 0 yaitu hasilnya masih tetap sama, yaitu minus 0,5346. Dan untuk menentukan di kolom kelima kita tinggal mengurangi hasil perhitungan dari kolom keempat dan kolom ketiga. Dan untuk perhitungan nomor ke-6 kita tinggal mengakarkan 0,0705 itu diakarkan. Jadi dapat diketahui hasil deviasi standar dari PT Axindo Pratama Duta Tbk itu 0,2655. Dan seterusnya perhitungannya sama seperti itu. Resiko sekuritas, di mana resiko sekuritas dari subsektor pertambangan ini ada 4 perusahaan. Sebetulnya masih banyak perusahaan yang lain, dikarenakan yang ada di IDX itu yang muncul ada 4 perusahaan, jadi saya menggunakan 4 perusahaan. Secara matematika, risiko portofolio dapat dihitung dengan rumus yang tertera di layar seperti ini dengan keterangan Q pangkat P sama yaitu deviasi standar portofolio, sedangkan WA itu portofolio pada aset, WB juga sama portofolio pada aset, dan seterusnya. Untuk PABCD yaitu koefisien korelasi aset dari A sampai D. Karena perusahaan di sini ada 4, jadi saya menggantikannya dengan ABCD. Karena sebelumnya sudah diperhitungkan dari mulai retun, expected return, sama deviasinya sudah diketahui, kita tinggal memasukkannya saja. Di sini untuk resiko sekuritas kita tinggal masukkan yaitu 0,5 pangkat 2 dikalikan dengan 0,2665 ditambah dengan 0,5 pangkat 2 0,1382 ditambah 0,5 pangkat 2 diakarkan ya, untuk pangkat 2 itu diakarkan, dan 2,4601 diakarkan, terus dikalikan dan dijumlahkan
ditambah 0,5 pangkat 2 diakarkan dikalikan dengan 0,3128 ditambah, karena di sini skor tesnya ada 4 jadi 4, dan untuk koefisiennya itu 1 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi dapat diketahui resikonya yaitu 125,18%, dan untuk portofolio expected return-nya yaitu sebelumnya kita lihat ini expected return portofolionya yaitu 4,6118%. Mungkin cukup sekian dari penjelasan mengenai return dan resiko portofolio dari subsektor pertambangan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.